Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanisari. Saya dari kelas MN 23G dengan NIM 202300800314. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis Smart Plus yang bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Smart Plus. Jadi, mari kita mulai dengan sedikit pembahasan tentang latar belakang penelitian ini. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh eksperimental marketing terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pada perusahaan, eksperimental marketing dianggap penting karena mampu menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan bagi pelanggan, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan emosional mereka dengan merek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan penelitian dalam memahami mekanisme pengaruh eksperimental marketing terhadap perilaku konsumen. Pembahasan penelitian. Penelitian yang menggunakan teknis analisis Smart Plus 4.0 merupakan pendekatan yang semakin populer dalam bidang penelitian kuantitatif. Analisis PLS ini memiliki beberapa tahapan penting, yaitu model pengukuran seperti outer model, model struktur seperti inner model, dan pengujian hipotesis. Tahap pertama dalam analisis PLS adalah model pengukuran yang berfungsi untuk menilai validitas yang reliabilitas indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. Validitas konstruk dapat diuji melalui dua jenis validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen mengukur seberapa baik indikator-indikator mewakili variabel laten, sedangkan validitas diskriminan memastikan bahwa indikator-indikator dari konstruk yang berbeda tidak saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Dan ada pula pernyataan penelitian. Dari penelitian yang saya lakukan, saya menemukan beberapa hal menarik mengenai bagaimana pengalaman pemasaran eksperimental marketing mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama, pemasaran berbasis pengalaman memang berdampak langsung pada loyalitas pelanggan, yang artinya ketika pelanggan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, unik, atau berkesan, mereka cenderung lebih setia terhadap perusahaan tanpa harus mempertimbangkan faktor lain. Yang kedua, pengalaman pemasaran juga mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa layanan atau interaksi yang mereka dapatkan menarik dan sesuai dengan harapan, mereka lebih puas dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepuasan pelanggan meningkat loyalitas mereka. Pelanggan yang puas tidak hanya kembali menggunakan layanan perusahaan, tetapi juga lebih cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Dan ada pula yang keempat, kepuasan pelanggan menjadi faktor perantara antara pengalaman pemasaran dan loyalitas. Artinya, meskipun pengalaman pemasaran bisa langsung memberikan pelanggan loyal, dampak akan lebih kuat jika pengalaman tersebut juga meningkatkan kepuasan mereka terhadap dahulu. Jadi, jika semua perusahaan ingin meningkatkan loyalitas pelanggan, tidak cukup hanya dengan memberikan pengalaman unik atau menarik. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pengalaman tersebut benar-benar meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan begitu, pelanggan tidak hanya merasa terkesan, tetapi juga memiliki alasan yang kuat untuk tetap setia pada perusahaan. Dengan hasil ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan ada juga pembuatan model struktural. Apa itu model struktural? Secara sederhana, model struktural ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara konsep-konsep abstrak yang ingin diteliti. Konsep-konsep ini tidak bisa diukur secara langsung, sehingga direpresentasikan dalam bentuk variabel laten. Dan dalam diagram terdapat 3 variabel laten utama, yaitu eksperimental marketing bisa disebut juga kepuasan dan loyalitas. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang diagramnya. Yang pertama, eksperimental marketing menjadi variabel ekogen.
Ini artinya variabel ini dianggap sebagai faktor yang mengaruhi variabel lain. Dan yang kedua ada kepuasan menjadi variabel endogen yang dipengaruhi oleh experiential marketing. Dan yang ketiga ada loyalitas juga menjadi variabel endogen, tetapi dipengaruhi oleh dua variabel lainnya, experiential marketing dan kepuasan. Setiap variabel diukur oleh beberapa indikator yang ditampilkan dalam kotak kuning, misalkan experiential marketing memiliki indikator seperti DF1, DF2, dan lainnya, dan kepuasan memiliki indikator KEV1, KEV2, dan seterusnya. Loyalitas diukur oleh LY1, LY2, dan lain-lainnya. Diagram ini ingin menunjukkan bagaimana pengalaman pelanggan experiential marketing dalam mempengaruhi kepuasan mereka, dan bagaimana kepuasan ini berperan dalam membangun loyalitas pelanggan. Model ini digunakan untuk menganalisis apakah hubungan tersebut kuat dan signifikan dan penelitian yang sedang dilakukan. Apa itu model analisis pengukuran atau yang sering disebut dengan outer model? Adalah salah satu komponen penting dalam struktur equation modeling SEM berbasis particle least square (VLS). Fungsi utamanya adalah untuk mendefinisikan hubungan antara variabel laten, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, dengan indikator-indikator yang mengukurnya, variabel yang bisa diukur secara langsung. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan adalah valid dan reliable. Pada diagram yang ada di gambar ini, kita bisa melihat tiga variabel laten yang diwakili oleh lingkaran besar berwarna biru. Experiential marketing, loyalitas, kepuasan. Masing-masing variabel laten ini diukur oleh beberapa indikator yang diwakili oleh kotak kuning dengan kode seperti DA3, DF2, DN2, DE1, dan DT1. Untuk experiential marketing, LY1 hingga LY4 untuk loyalitas, serta KEV1 hingga KEV4 untuk keputusan. Garis-garis yang menghubungkan variabel laten dengan indikator menunjukkan nilai loading factor. Loading factor ini menunjukkan seberapa kuat indikator tersebut mengukur variabel laten yang bersangkutan. Misalnya indikator DA3 memiliki nilai loading factor sebesar 0,790 terhadap variabel laten. Experiential marketing ini berarti indikator DA3 untuk kuat dalam mengukur experiential marketing. Selain hubungan antara variabel laten dan indikator, diagram ini juga menunjukkan hubungan antar variabel laten. Misalnya, experiential marketing memiliki hubungan langsung dengan loyalitas dengan nilai sebesar 0,383. Dan loyalitas memiliki hubungan langsung dengan keputusan dengan nilai sebesar 0,369. Hubungan ini menunjukkan pengaruh satu variabel laten terhadap variabel laten lainnya. Dalam validitas dan reliabilitas, model pengukuran sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan konsisten dalam pengukuran. Reliabilitas, nilai-nilai loading faktor yang tinggi. Untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik dan indikator terhadap variabel latennya. Dan ada juga model pengukuran struktural. Pengukuran struktural dalam konteks model iner biasanya berhubungan dengan pendekatan dalam analisis model struktural, menggunakan teknik seperti partial least VLS square atau struktur equation modeling SEM. Dalam pengukuran ini, model iner menggambarkan hubungan antara konstruk-konstruk yang ada dalam suatu model teoretis, dan pengukurannya bertujuan untuk menilai seberapa baik hubungan antar konstruk tersebut dapat dijelaskan atau diprediksi berdasarkan data yang ada. Dan ada juga R-square. Dalam tabel adalah angka yang menunjukkan beberapa baik model menjelaskan variasi dalam data untuk setiap variabel yang dimodelkan, misalnya kepuasan R-square 0,324
Ini berarti bahwa 32,4% variasi dalam kepuasan dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Dan loyalitas R-square 0,444. Ini berarti bahwa 44,4% variasi dalam loyalitas dapat dijelaskan oleh model tersebut. Semakin tinggi nilai R-square, semakin baik model tersebut dapat menjelaskan variasi variabel yang dimaksud. Dan selanjutnya ada juga uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah cara kita untuk memeriksa kebenaran suatu pernyataan berdasarkan data yang kita miliki. Dalam hal ini, kita ingin melihat bagaimana pemasaran berhubungan dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk menentukan apakah hasil yang kita dapat dari sampel data ini cukup kuat atau signifikan, kita menggunakan statistik T dan nilai P jika T statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis kita terbukti. Berikut tabel di samping ini adalah hasil dari pengujian hipotesis yang sudah saya lakukan. Yang pertama, pemasaran ke kepuasan. Tes statistik kita adalah 7,123, yang berarti hasil ini sangat signifikan karena lebih besar dari 1,96. P-value adalah 0,000 yang artinya sangat signifikan juga karena kurang dari 0,05. Dan kesimpulannya, pemasaran punya pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin baik upaya pemasaran kita, semakin puas pelanggan kita. Dan yang kedua, pemasaran ke loyalitas. Tes statistik adalah 4096, yang juga lebih besar dari 1,96. P-value sama-sama 0,000, menunjukkan signifikan tinggi. Dan kesimpulannya, pemasaran juga punya pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Jadi pemasaran yang efektif membuat pelanggan kita lebih royal. Dan untuk yang ketiga, kepuasan ke loyalitas. Tes statistik di sini adalah 4,146. Dan p-value lagi-lagi 0,000. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas mereka, yang artinya semakin puas pelanggan kita, semakin besar kemungkinan mereka akan tetap setia kepada kita. Intinya, semua hubungan yang kita uji, misalkan pemasaran ke kepuasan, pemasaran ke loyalitas, dan kepuasan ke loyalitas, menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti model yang kita usulkan didukung oleh data yang ada. Yang pertama, experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. Tabel di atas menggambarkan koefisien parameter sebesar 0,569, menandakan adanya dampak positif pada komitmen organisasional. Evaluasi nilai tes statistik mencapai 7.123, melebihi nilai krisis T-tabel 1,96. Oleh karena itu, HO ditolak dan HA diterima. Hasil ini mengidentifikasi bahwa variabel eksperimental marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada juga eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan. Tabel di atas menunjukkan koefisien parameter sebesar 0,383. Menandakan adanya pengaruh positif pada komitmen organisasional. Selain itu, nilai tes statistik yang sebesar 4.096 melebihi nilai kritis T-tabel 1,96 menghasilkan penolakan HO dan penerimaan HA. Ini menunjukkan bahwa eksperimental marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien parameter sebesar 0,369 menandakan adanya dampak positif pada kinerja pegawai. Selain itu, nilai tes statistik sebesar 4.146 melebihi nilai krisis T-tabel 1,96 menghasilkan penolakan HO dan penerimaan HA. Hasil ini mengidentifikasi bahwa variabel kepuasan pelanggan
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan tabel di atas, experiential marketing berperan sebagai mediator antara variabel dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nilai koefisien parameter untuk experiential marketing adalah 0,210 dengan tes statistik 3189. Kedua variabel ini memiliki tes statistik yang lebih besar dari tes tabel 1,96 menunjukkan signifikansi. Oleh karena itu, experiential dapat dianggap sebagai variabel intervening yang positif mempengaruhi hubungan antar kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, bahwa experiential marketing dapat meningkatkan loyalitas pelanggan melalui peningkatan kepuasan pelanggan. Perusahaan A perlu terus meningkatkan upaya dalam menerapkan experiential marketing untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas jangka panjang. Sekian dan terima kasih untuk presentasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.